Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Hadirin dan hadirat, terutama para keluarga, yaitu keluarga kami, ini akan menjelaskan tentang riwayat hidup Kiai Haji Abdullah Zawawi sejak dari lahir sampai berakhir umur. Mudah-mudahan dapat dimaklumi, insya Allah. Kalau ada kekeliruan dan kesalahan, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sejarah pendidikan, pelajaran nama-nama guru, nama-nama kitab dan yang lain-lainnya. Inilah sejarah hidup dengan ikhtisar namanya yang lengkap. Abdullah Zawawi Al-Idhami Ibnu Haji Aswad Ibnu Haji Abdurrahim Ibnu Haji Abdul Siddiq dilahirkan di Palembang pada hari Selasa tanggal 30 bulan Agustus tahun 1930 Masehi, bersamaan tahun Hijriah 1350 Hijriah di Pulau Ilir, Palembang, disebut Karang Bengkuang. Umur 6 tahun belajar mengaji Al-Quran dengan paman sendiri yang bernama Muhammad, yaitu saudara orang tua yang seayah, keturunan tanah Pangkal Pinang. Lamanya 7 bulan, tamat kitab turutan, kemudian mengaji dengan guru Kawi 2 tahun, dapat baca Al-Quran. Pada tahun 1937 Masehi masuk sekolah agama Islam di Madrasah Baitul Ulum Ibtidaiyah bertempat di Lorong Kemas 8 Ilir. Mudir atau kepala sekolah tersebut ialah Al-Ustaz Kemas Umar bin Abdul Manan. Lamanya belajar itu 4 tahun, yaitu sampai tahun 1941, kemudian dikhotamkan di 10 Ilir Karang Bengkuang. Ketika itu berumur 12 tahun. Lalu pada tahun 1946 untuk meneruskan belajar dipimpin oleh paman sendiri, yaitu Kiai Abu Nawar, mengaji Al-Quran, ilmu nahu, ilmu tajwid, sorok, ilmu fikih, akhlak, berjanji, nazam, maulud jima, anasyid, majruran, qasidah, dan lain-lain. Kemudian pada tahun 1948 belajar mengaji kitab-kitab Arab yang dipimpin oleh Kiai Hasanuddin bin Abdurrahman 8 Palembang. Nama-nama kitab yang
yang dipelajari ialah tahu Muhtasar Jidan, Sorok Matam Bina, Pakai Fathul Qorib, Tauhid Kifayatul Awam, Hadis Al-Ma'in Nawawi, Tafsir Jalalain. Melahir pada tahun 1950, kemudian menyambung meneruskan pelajaran agama Islam, mengaji kitab Arab dipimpin oleh Kiai Said Ali Al-Kab Pulu Ilil Palembang. Disebut Kiai, nama-nama kitab yang dipelajari ialah satu Ihya Ulumuddin, Hikmatul Tashrih, Matan Jawharul Maknun, Hadis Jawharul Bukhari, Pakai Minhaj Qalyubi, dan lain-lain daripada itu tidak disebutkan. Kemudian mengikuti belajar pada tahun 1950 itu, yaitu belajar dengan Kiai Kemas Haji Umar bin Abdurrahman Kampung 19 Ilir pada Masjid Agung yang dipelajari kitab tasawuf. Kedua Sayyidul Sadiqin karangan Syekh Abdul Somad Palembani. Yang ketiga saya akan Ikam karangan Ibnu Athaillah. Dari tahun 1950 itu 2 tahun masuk madrasah sekolah agama Islam. Jadi tahun 1952 mempelajari di kitab bahasa Arab dengan seorang kiai yang bernama Kiai Haji Mazhaku Tajuddin Abu Mansur, cucung dari Dodok Kiai Malogan. Pada tahun 1952 masuk madrasah sekolah Sanawiyah Aliyah di kampung 22 Ilir Palembang, dipimpin oleh kepala sekolah yaitu Kiai Haji terkenal Kiai Haji Umar Kota Kuning, dan juga Kiai Abdullah Zubair dan Kiai Bahri Pandak. Berakhir pada tahun 1957 dapat ijazah aliyah mata pelajaran Nahu, Ibnu Aqil, Sorok Kailani, Mutola'ah, Sa'atari, Lugatil Arabiyah, yaitu Muhadasah, Insya, Pakai, I'anatul Tolibin, Tauhid, Uji, Usul Fiqih, Walokot, dan kami itu juga diminta mengajar, mengaji Al-Quran di Masjid Sungai Batang, kemudian mengajar cawisan di rumah-rumah, di masjid-masjid ada 10 masjid dan ada 20 lebih musola tempat pengajaran. Dari tahun 1956 berakhir sampai 1984 diangkat menjadi khotib Kampung 1 Ilir oleh Kiai Haji Rosyid Siddiq. Jadi sekitar 28 tahunan menjadi khotib, dan lagi dibayar daripada itu bekerja untuk beribadat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai bekerja dengan orang-orang yang asing. Kita serahkan saja semua itu kepada Allah. Inilah secara singkat untuk menjelaskan tentang kelahiran dan juga pelajaran guru-guru pengajaran. Barangkali ala kadar ini cukuplah apa yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan anak cucuku, murid-muridku dapat tahu bahwa gurunya ini riwayat hidup yang memang penting untuk diketahui. Dan satu kali lagi, kiranya kalau ada kekeliruan, ada kesalahan, kita terutama mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akan saya akhiri selama mengajar di Masjid Agung lebih kurang 9,5 tahun sampai sekarang, dan dihajikan oleh orang Masjid Agung pada tahun 2002. Sekarang saya kembali, saya minta izin dengan pengurus Masjid Agung
dan tempat-tempat lain tidak kuat lagi untuk mengajar. Jadi saya minta istirahat semua di mana tempat kecuali Masjid Agung dan Masjid Sultan Agung masih sekarang. Jadi sampai sekarang tiap hari Sabtu sudah zuhur itu cawisan saya di Masjid Agung, dan kalau hari Minggu jam 7 sampai jam 8 di masjid saya di Sultan Agung, Kampung Satu Eling, Palembang. Mudah-mudahan menjadi amal soleh kita bersama, mudah-mudahan menjadi amal jariah kita bersama, mudah-mudahan diampun Allah SWT semua dosa kita dan semua kita hendaknya menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.